Ya baik, kita bisa mulai. Oke, baik, terima kasih banyak. Oke, baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Ishak Ismail. Saya selaku senior konsultan dari Your Management Indonesia. Jadi terima kasih banyak buat rekan-rekan sekalian, sahabat sosial media yang sudah gabung pada kesempatan kali ini, khususnya rekan-rekan yang sudah gabung juga dari sosial media aplikasi Zoom. Ya, ada Mbak Hana Della, dan juga ada tadi juga sudah ada yang hadir juga Mas Hendra Edward dan sebagainya. Lalu juga ada teman-teman juga yang dari sosial media, ada Instagram maupun YouTube dan lain-lain. Ya, kembali lagi di channel Your Management Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita dari Your Management Indonesia akan menjelaskan ataupun menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian terkait program untuk studi ke luar negeri. Khususnya saat ini adalah kita akan informasikan tentang program buat teman-teman semua, yaitu ke negara-negara yang English speaking countries, yang dimana negaranya menggunakan bahasanya adalah bahasa Inggris. Mungkin tadi jam 11 sampai dengan jam 12 ya ada Pak Ahmad yang sudah menjelaskan juga buat teman-teman semua untuk studi ke negara ya Eropa yang memang notabene yang biaya kuliahnya murah, bahkan sampai dengan gratis, dengan bahasanya bahasa lokal mereka. Yaitu kalau untuk ke Jerman kalian harus bisa bahasa Jerman, dan Perancis yaitu kalian harus bisa bahasa Perancis. Nah, saat ini saya akan jelaskan informasikan tentang negara-negara yang berbahasa Inggris, seperti ada di Belanda, lalu ada juga di Inggris, Irlandia, ya, lalu ada beberapa negara seperti Amerika, ya, dan Australia. Ini adalah negara-negara yang notabene memang banyak sekali mahasiswa Indonesia yang kuliah di negara-negara tersebut. Nah, apa sih program yang akan kami persiapkan nih buat teman-teman semua? Jadi ini adalah main program kami, yaitu kita adalah International Degree Program, lalu Foundation Program, di mana kita akan memberikan juga buat teman-teman semua untuk program Foundation ya. Karena di UK kalian tahu kan terkenal untuk program Foundation di awal sebelum kalian masuk universitas. Nah, nanti akan kita berikan yaitu programnya seperti Science, Mathematics, and Business. Lalu juga ada program Language and Culture Orientation buat teman-teman semua untuk bahasa Inggrisnya, atau juga ada TOEFL, ada IELTS preparation, GMAT ataupun GRE atau SAT ya, matematika dalam bahasa Inggrisnya. Jadi itu yang sebenarnya nanti akan kita persiapkan juga buat teman-teman semua. Jadi salah satu syarat yang kalian harus persiapkan adalah syarat bahasa. Jadi bahasa itu yang dalam artian di sini adalah bahasa Inggrisnya yang kalian harus persiapkan sejak awal nih buat teman-teman semua. Jadi pastinya kalian segera mungkin gabung ke Your Management Indonesia, kita akan mempersiapkan program-program tersebut. Nah, selanjutnya kalau untuk di negara-negara seperti kita masuk ke negara terlebih dahulu, ke negara yang berbahasa Inggris di sini ya, ada seperti di Inggris, lalu juga ada di Irlandia, yang dimana buat teman-teman semua, apa sih manfaat kalian apabila kalian kuliah di luar negeri? Pastinya itu yang terpenting ya buat teman-teman semua. Jadi yang kalian akan dapatkan untuk studi ke luar negeri adalah wawasan internasional. Pastinya teman sebangku kalian nantinya adalah dari mancanegara, semua ada di sana. Itu yang nantinya membuat mindset, pola pikir, cara pandang menjadi internasional. Lalu yang kedua adalah selain juga wawasan internasional, kemampuan dua bahasa asing. Pastinya kalian akan mempunyai hal tersebut ya. Misalnya contoh kalian ke negara-negara seperti Inggris, kalian sudah punya kemampuan bahasa Inggrisnya ya, karena di bahasa Inggris juga di sana juga cukup banyak sekali ya tentang bahasa lainnya ya, seperti negara-negara yang terdekat dengan Eropa. Di sana setidaknya kalian bisa juga akses untuk menggunakan bahasa-bahasa di negara-negara yang ada di Uni Eropa. Lalu yang ketiga adalah negara maju dan kaya di dunia. Pastinya di negara-negara seperti di Inggris, di Amerika, di Belanda, ini negara-negara maju dunia saat ini yang pastinya sangat tepat kalian untuk bisa kuliah di negara-negara tersebut. Lalu sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Nah, ini juga tidak perlu kita perdebatkan lagi nih buat teman-teman semua, bahwa kuliah di Inggris, Irlandia, Swiss, Belanda, atau di Amerika Serikat ini notabene adalah mempunyai sistem terbaik ya di dunia untuk dari segi bidang pendidikan. Jadi buat teman-teman semua bisa mengikuti program kami, dan nanti kami akan arahkan buat teman-teman semua untuk studi ke negara-negara yang berbahasa Inggris tadi. Lalu tersedia A-level atau foundation program. Nah, ini juga sangat penting nih poinnya buat teman-teman semua. Memang kalau ke Amerika Serikat kalian tidak perlu mengikuti foundation, kalian bisa mengikuti namanya ada community college. Nanti saya akan jelaskan apa itu community college untuk di Amerika Serikat. Nah, tapi kalau untuk di UK atau biasanya juga di Australia, itu memang harus ada namanya foundation atau seperti penyetaraan pendidikan.
Nah, bagi teman-teman semua yang lulusan SMA di sini dengan ijazah UN, tanpa ijazah Cambridge dan lain-lain, kalian harus mengikuti foundation terlebih dahulu selama 1 tahun di sana. Nah, nanti setelah 1 tahun kalian mengikuti foundation, baru kalian bisa masuk ke universitasnya. Nah, berapa lama kalau masuk di universitas setelah foundation itu? Kurang lebih 3 tahun. Jadi 1 plus 3. Jadi totally sebenarnya sama aja nih buat teman-teman semua. Sosial media bagi kalian yang kuliah di UK sebenarnya 1 plus 3. Jadi totally 4 tahun untuk S1-nya kalian sudah bisa selesai untuk gelar S1-nya. Nah, bagi teman-teman yang programnya master, mungkin yang sahabat IG atau Facebook yang saat ini sedang ingin ikut program master di UK, itu kalian kuliahnya totally biasanya sih 1 tahun. Jadi tidak ada foundation atau penyetaraan, kalian bisa langsung direct masuk universitas dan kalian kuliahnya di sana kurang lebih 1 tahun, kalian bisa selesai untuk program tersebut. Nah, itu informasinya nih buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya di sana juga terdapat 3.000 universitas terbaik dan ternama di dunia pastinya. Jadi cukup banyak sih sebenarnya pilihan untuk jurusan maupun program bidang studi yang kalian mau ambil seperti itu ya. Ada dari jurusan kedokteran, teknik, ekonomi, manajemen, sampai dengan keseni nih atau desain. Jadi banyak sekali pilihan pastinya buat teman-teman semua untuk bisa ikut program kita yang nantinya kalian bebas untuk milih jurusan dan universitas. Ini salah satu kelebihannya nih buat rekan-rekan sekalian. Jadi kelebihan kita adalah kalian bebas untuk memilih universitas manapun yang kalian inginkan. Nanti kita akan melihat juga requirement-nya atau persyaratannya apa saja, sesuai tidak dengan syarat yang kalian miliki saat ini. Nah, itu salah satu yang kita akan informasikan. Yang selanjutnya juga biaya hidup terjangkau sambil dengan peluang kerja nih. Jadi apakah diizinkan saya bekerja di sana? Diizinkan ya. Totally kurang lebih 90 hari per tahun. Jadi buat teman-teman semua mahasiswa di sana diperbolehkan bekerja maksimal 90 hari per tahun. Nanti ada slide berikutnya yang nanti akan saya informasikan tentang hal tersebut. Nah, ini saya akan kalau di Zoom meeting kita ada punculkan ada gambaran universitasnya seperti di Inggris itu ada di University of Cambridge, lalu juga ada Oxford University, lalu University College London, lalu juga ada seperti di Irlandia ada di University College Dublin, lalu juga ada di University Irlandia, lalu Amsterdam University, Leiden University, Delft University. Ini salah satu universitas di Inggris ya, di Irlandia, Belanda dan lainnya. Jadi itu sedikit gambarannya. Jadi intinya sebenarnya buat teman-teman semua bebas memilih untuk universitas manapun. Alumni kita juga cukup banyak nih buat teman-teman semua. Di Inggris rata-rata setiap tahunnya kami mengirimkan kurang lebih ya 10 sampai dengan 15 orang. Di Amerika juga sama, range-nya nggak jauh berbeda, 10 sampai 15 orang kita kirimkan setiap tahun buat teman-teman semua yang memang untuk program S1. Kalau untuk S2 sebenarnya intake-nya anytime. Jadi buat teman-teman semua yang program mau master di sana, ya intinya 6 bulan sebelum nanti intake masuk di universitas yang ada di Amerika, di Inggris, dan di negara-negara yang berbahasa Inggris lainnya, intinya 6 bulan kalian sudah mulai operation di tempat kami, agar supaya kami bisa mempersiapkan IELTS kalian atau TOEFL kalian, lalu GMAT, GRE dan lain-lain. Nah, itu yang kita akan persiapkan buat teman-teman semua. Nah, di luar dari itu buat teman-teman semua, kita akan informasikan juga nih tentang Amerika Serikat. Jadi ini salah satu negara yang mungkin buat menarik buat teman-teman semua. Kalau tadi kan di Inggris, Irlandia, Australia, gambarnya sama, tetap harus mengikuti foundation. Nah, kalau untuk di Amerika Serikat ini buat teman-teman semua memang agak sedikit berbeda. Kalau di Amerika Serikat ini kalian ada mengikuti nama program namanya adalah Community College, yaitu 2+2 ya. Jadi 2 tahun di Community College, 2 tahun di University. Itu apa sih perbedaannya Community College dengan University nih buat teman-teman semua? Nah, ini bedanya seperti ini. Kalau untuk buat teman-teman semua, apa sih Community College itu? Jadi itu adalah High School to University program. Jadi buat teman-teman semua yang sekolahnya di SMA nih, nanti kalian masih kelas, misalnya contoh kelas 11, kalian ingin kuliah langsung ke Amerika. Nah, sebenarnya kamu tidak perlu melanjutkan untuk kelas 12-nya. Kalau kamu dari kelas 11, kamu bisa direct langsung ke Community College, dan nanti di sana kalian lebih saving umur kalian, yaitu 1 tahun. Jadi kalian di sana sudah bisa langsung masuk di Community College, dan biasanya 2 tahun di sana, jadi kamu bisa langsung masuk ke university. Ya, jadi agak lebih cepat nih 1 tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin langsung ingin menyelesaikan terlebih dahulu di Indonesia juga nggak ada masalah sih. Jadi kalian selesaikan sampai kelas 12, ya grade 12-nya, baru kalian menuju ke
Amerika Serikat. Nah, nanti kalian bisa juga ngambil program Community College. Nah, selanjutnya adalah dari Community College juga nanti akan ditransfer 2 tahun berikutnya ke university. Nah, university-nya juga kalian bisa ke top university juga, asalkan di satu wilayah ya atau daerah yang dimana kalian tempati. Misalnya ya contoh, misalnya kalian di ada beberapa student college misalnya ya, kita ada di Tacoma Community College, nanti kalian juga bisa ke University Tacomanya. Jadi hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya nanti kalian bisa lakukan ya. Hanya bedakan adalah kalau antara Community College dengan University, kalau Community College itu adalah no TOEFL requirement, ataupun TOEFL kalian misalnya nggak harus 550 baru 400 atau 450, kalian bisa masuk ke Community College. Nah, tapi biasanya kalau ke University itu biasanya TOEFL-nya harus high ya, berkisar antara 650, 550 atau 600. Nah, itu sebenarnya TOEFL-nya diangkat gitu, atau IELTS-nya mungkin diangkat 6,5. Kalau misalnya di Community College itu bisa dibawa dari 6,5 ya, atau 5,5 atau mungkin 4,5 atau 5, itu kalian bisa masuk di Community College. Yang kedua adalah low tuition fee. Nah, ini yang membedakan. Kalau di university memang ada high tuition fee, jadi memang biayanya agak higher ya, agak lebih mahal. Tapi kalau kalian masuk ke Community College itu low tuition fee, jadi biayanya agak lebih rendah nih. Biayanya range-nya kalau di Community College itu berkisar antara ada yang mungkin 6.000 US dollar per tahun sampai dengan ada yang mungkin 10.000 atau 11.000-an US dollar per tahun. Nah, jadi kan sebenarnya itu jauh lebih murah ya dibanding pada saat kalian nanti masuk ke university. Di university-nya biaya kuliahnya itu biasanya 2 atau 3 kali lipat. Jadi agak lebih mahal memang. Jadi kalau kalian misalnya dari lulusan SMA kalian mau masuk university juga bisa, tapi memang tadi TOEFL kalian itu harus lebih tinggi nilainya ya, di angka 550 atau 600. Lalu yang kedua adalah biaya kuliahnya agak lebih mahal. Nah, itu yang membedakan sih sebenarnya perbedaan antara di Community College dengan University nih buat teman-teman semua. Nah, jadi itu sedikit perbedaannya. Nah, selanjutnya kita juga punya program homestay nih buat teman-teman semua. Ada program homestay yang nanti kalian bisa lakukan. Jadi kalau misalnya homestay ini, kalau misalnya saya mau homestay dulu nih, mau tahu suasana di sana, itu juga kita bisa mempersiapkan buat teman-teman semua. Nah, universitasnya dari Community College-nya juga cukup banyak. Kita ada beberapa kerjasama dengan St. Paul College ya, ada di St. Paul ya kotanya. Lalu ada di Houston College, itu juga di kota di Houston. Lalu ada Carolinas College, itu ada Charlotte untuk di kotanya. Lalu ada Cascadia Community College, itu di Bethel, di Seattle ya. Lalu ada Edmond College, itu ada di Linwood ya. Kita juga ada di Tacoma Community College. Jadi buat teman-teman semua, mudah-mudahan pekan depan kita ingin juga ngajak join dari beberapa student Community College itu untuk gabung ya, untuk bisa menjelaskan kepada kalian semua nih, bisa melalui Zoom atau juga IG dan lain-lain. Jadi itu informasinya. Nah, selanjutnya dari situ kalian juga bisa direct masuk ke universitas top university ya, dari Harvard, Princeton, Yale University, University of Pennsylvania, National Institute of Technology atau MIT, dan banyak lagi universitas-universitas lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman semua yang dari Community College kalian bisa masuk ke top university. Begitu juga kalian mau direct langsung ke top university juga boleh. Nah, bicara masalah alumni untuk Amerika ya, ataupun misalnya Australia juga cukup ada beberapa student kita yang sudah kami berangkatkan ke negara-negara sana. Nah, jadi gitu nih buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya kalau untuk biaya kuliah ya buat teman-teman semua, berapa sih biaya kuliah kalau negara-negara yang berbahasa Inggris tadi, yang English speaking countries, memang biaya kuliahnya agak sedikit ekspensif. Yang tadi mungkin saya informasikan buat teman-teman semua, biaya seperti di Community College tadi berkisar antara 5.000 atau 6.000-an sampai dengan 10.000-an US dollar per tahunnya. Nah, kalau masuk ke university itu biaya kuliahnya di sana itu berkisar berapa sih kalau untuk di university, antara di UK atau di Amerika, di Australia, range-nya nggak akan jauh berbeda. Per tahunnya itu berkisar antara 10.000 sampai dengan 30.000 US dollar per year-nya atau per tahunnya. Jadi kalau dirupiahkan mungkin berkisar antara 150 sampai dengan ada yang 300 jutaan per tahun itu biaya kuliahnya, karena memang pemerintah sana tidak memberikan subsidi nih buat teman-teman semua. Beda mungkin halnya kayak tadi ke negara Jerman atau ke negara Prancis, itu notabene adalah pemerintah sana memberikan subsidi kepada
mahasiswa asing ya ataupun mahasiswa lokal yang kuliah di sana, dia akan diberikan subsidi, akhirnya biaya kuliahnya gratis. Nah, kan tadi ada informasinya di awal jam 11 sampai dengan jam 12 itu ada informasi tentang biaya kuliah yang gratis nih. Jadi buat teman-teman semua bisa kuliah di negara-negara yang gratis juga sebenarnya. Jadi kita bisa fasilitasi untuk hal tersebut. Nah, itu biaya kuliah. Lalu biaya hidup, range-nya kalau untuk di negara-negara tersebut sudah include tempat tinggal, makan, kesehatan, biaya transport, telepon, listrik, dan lain-lain. Nah, berapa sih kalau untuk biaya hidup di negara-negara tersebut? Memang kalau bicara masalah biaya hidup ini relatif ya, tergantung gimana gaya hidup kalian sebenarnya. Kalau misalnya kalian gaya hidupnya adalah hedonis yang mungkin agak lebih wah gitu, mungkin bisa ekspensif nih, agak lebih mahal. Tapi kalau misalnya standarnya itu seperti di Amerika ini sudah include yang tadi ya, tempat tinggal, makan, kesehatan, dan lain-lain, itu range-nya berkisaran 10.000 sampai dengan 550 US dollar sampai dengan 1.000 US dollar, atau kalau dirupiahkan berkisar 10 juta sampai dengan 14 jutaan per bulan. Jadi buat teman-teman semua nih, range-nya biaya hidup kalian yaitu range-nya berkisar antara 10 sampai dengan average 14 juta. Tapi tergantung gimana gaya hidup kalian. Kalau gaya hidup kalian bisa minimalisir cost, itu misalnya kalian bisa masak sendiri, kalian bisa cari tempat-tempat yang mungkin biaya living cost kalian atau akomodasi kalian itu agak lebih murah, itu jauh bisa lebih murah. Kalian bisa sharing dengan saling apartemen dengan teman-teman kalian dan sebagainya, itu jauh lebih murah. Kalian bisa mensiasati. Memang biasanya pengalaman kami nih ya, selama pengiriman student ke negara-negara tadi, yang termahal itu adalah biaya tempat tinggal. Kalau kalian bisa mensiasati biaya tempat tinggal kalian yang agak lebih murah, pastinya biaya hidup yang lainnya akan mengikuti pastinya. Karena kenapa? Kalian bisa mensiasati itu. Tapi biasanya itu di 2 bulan atau 3 bulan selanjutnya buat teman-teman semua, kalian baru bisa mensiasati untuk hal tersebut nih. Jadi itu yang baru kalian bisa lakukan. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu khawatir juga nih buat teman-teman semua. Dari segi biaya hidup tadi yang agak cukup lumayan mahal, sebenarnya kalian bisa ada namanya jenis peluang kerja nih. Peluang kerja di sini kalian bisa dapatkan tadi yang 90 hari per tahun, ada on job campus, lalu ada casual job, magang internship menurut jurusannya. Itu yang sebenarnya kalian bisa lakukan ya. Lumayan kok, berkisar antara, kalau dirupiahkan ya, kalau buat teman-teman semua nih, sebentar mohon maaf, kalau dirupiahkan untuk biaya ini ya, kalau berkisar antara ya per jamnya itu ya mungkin 9 sampai dengan 15 US dollar per jam. Jadi setidaknya kalian bisa lakukan akan itu. Kalau untuk misalnya on job campus itu 20 jam per minggu untuk part time job ya, cukup lumayan lah. Misalnya kalian bisa dapat mungkin berkisar antara 3 jutaan untuk 1 minggu, itu bisa kalian bisa dapatkan ya. Karena kenapa? Asumsinya 15 kali 20 kan, 15 US dollar kali 20 tadi kurang lebih ya average 3 jutaan kalian bisa dapatkan, dikali dengan 4 ya lumayan lah ya. Sebenarnya bisa mengcover, mensiasati biaya hidup kalian, walaupun misalnya tidak full banget, setengahnya kalian bisa mengcover untuk hal tersebut. Nah, selanjutnya ini buat teman-teman semua ya, persyaratan apa sih syarat yang harus kalian persiapkan? Intinya tamat SMA, rapot kelas 3 ya, ijazah SMA untuk nilai rapot kalian di semester ini ya, 1 semester terakhir nih, kelas 12 semester 1 dan semester 2, kalian harus persiapkan adalah nilainya harus di atas dari 6. Kita harapkan seperti itu, apalagi sekarang sudah tidak ada ujian nasional lagi, jadi kita harapkan nilai rapot kalian juga harus bagus juga, karena ini yang nanti akan kita juga ajukan juga kepada universitas ataupun community college yang nanti bersangkutan. Nah, jadi itu syaratnya. Yang kedua adalah ya tadi, bahasa Inggris kalian atau TOEFL atau IELTS kalian, ini yang kalian harus persiapkan. Tapi sebenarnya kalaupun kalian belum punya hal itu, kita akan persiapkan untuk informasinya. Dan nanti kita akan siapkan untuk preparationnya, persiapan semuanya. Nah, saat ini nih teman-teman semua, untuk diketahui, kita sebenarnya sudah mulai program kita. Jadi kita sudah mulai buat classroom buat teman-teman semua. Jadi kalian yang sudah tergabung di kami, nanti kalian sudah bisa mulai program classroom yang ada di kantor kami, dan nantinya kita melalui online. Jadi buat teman-teman semua sudah bisa melakukan online tersebut. Nah, jadi gitu nih teman-teman, informasi selanjutnya nanti ada rekan saya juga yang nanti akan menginformasikan tentang seperti apa sih layanan yang nanti akan diberikan, khususnya layanan-layanan di negara tujuan ya. Ini kebetulan ada Ibu Niken, nanti beliau akan menginformasikan sharing information. Jadi di mana beliau juga pengalaman juga pernah mendampingi siswa-siswa kita
ke luar negeri. Jadi pengalaman beliau mungkin akan di-sharing kepada rekan-rekan sosial media semua yang hadir di sini. Mungkin itu saja dari saya. Nanti ketemu lagi di penghujung acara ini dengan saya nantinya untuk closing statement, dan mungkin saya akan serahkan terlebih dahulu kepada Ibu Niken untuk bisa menjelaskan tentang proses pendampingan seperti apa. Oke, Bel. Halo teman-teman semua. Ya, tadi mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari Pak Ishak mengenai studi di negara-negara yang berbahasa Inggris. Jadi kan buat kalian yang agak males nih belajar bahasa setempat gitu kan, kayak bahasa Jerman, bahasa Prancis, kalian punya banyak pilihan negara lain yang berbahasa Inggris ya kan. Ada tentu saja Inggrisnya, Belanda, Amerika, Australia, Singapura, bahkan Malaysia pun itu ada program yang berbahasa Inggris. Jadi jangan ragu-ragu lagi kalau mau studi ke luar negeri. Nah, aku hadir di sini buat ngejelasin ke kalian mengenai apa aja sih yang akan kalian dapetin untuk program layanan di negara tujuan. Karena sebenarnya program kita atau layanan kita sendiri itu nggak cuman ada di Indonesia, tapi juga sampai ke negara tujuan. Karena ini penting juga buat kalian yang baru mau berangkat ke luar negeri untuk studi, karena terkadang ada beberapa hal yang kalian bingung ya, kayak nyari tempat tinggal kayak gimana sih, kemudian prosedur atau administrasi yang harus saya jalani di negara tujuan tuh apa aja sih, itu yang kadang kalian masih bingung. Nah, dengan adanya layanan pendampingan dari kita, dari Euromanajemen Indonesia, semoga kalian nggak bingung lagi gitu. Nah, yang pertama itu kita ada pencarian akomodasi atau tempat tinggal untuk 3 bulan pertama. Jadi buat kalian yang bingung nyarinya kayak gimana, terus berapa biayanya, jangan khawatir karena itu nanti kita yang bantu cari. Kalian cuma cukup kasih tahu ke kita budget kalian itu berapa untuk per bulan, kemudian mau tipe yang seperti apa, karena banyak banget tipe tempat tinggal. Ada yang apartemen, ada yang studio, atau ada yang kamar, ada yang asrama gitu. Jadi bisa kalian kasih tahu ke kita mau seperti apa. Tentu saja semua tipe tempat tinggal tadi beda fasilitas, beda harga. Kemudian kayak kalau di kota besar dan di kota kecil juga beda harga sewanya. Yang pasti mereka biayanya atau biaya sewa itu biaya per bulan. Ada juga kayak di Inggris atau Australia itu biayanya mereka ngitungnya per minggu. Jadi kalian harus kali 4 untuk total biaya 1 bulan kayak gitu. Jadi itu yang perlu kalian infoin ke kita, nanti kita yang cari. Jadi kalian tinggal lihat, kalau oke, setuju, kita kontak ke pemilik tempat tinggalnya, kalian bayar, kemudian tanda tangan kontrak. Jadi pas kalian sampai di negara tujuan, kalian nggak perlu lagi bingung harus cari-cari tempat tinggal, atau bahkan misalnya harus ke hotel dulu segala macam kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita juga nanti sesampainya kalian di sana itu kita pasti berikan briefing atau kita kasih informasi mengenai si tempat tinggalnya. Kadang hal tersebut sudah ada di kontrak, cuman kan kadang kalian nggak mau baca atau nggak mau memahami kontraknya gitu kan lebih detail. Nah itu nanti kita infoin ke kalian aturan-aturannya, misalnya jangka waktu sewa, biaya sewa tiap bulan berapa, kemudian peraturan di tempat tinggalnya seperti apa, untuk kebersihan, waktu jam malam dan lain-lain, itu nanti kita infoin. Kemudian kita infoin juga di sekitar tempat tinggalnya itu ada apa aja, fasilitasnya apa aja kayak gitu. Jadi kalian yang baru nyampe itu istilahnya nggak akan bingung nyari misalnya tempat belanja di mana sih gitu, kemudian supermarket, minimarket, kemudian dokter, apotik, sarana olahraga, kemudian buat ibadah gitu kan. Kalian gak akan bingung, kalian cukup cari atau mengikuti si arahan dari pendampingnya. Nah, pendampingnya sendiri jangan khawatir, bukan orang asing. Kita biasanya cari memang orang Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Jadi
pasti pakai atau nginfoinnya pakai bahasa Indonesia, dan biasanya karena sesama orang Indonesia itu akan lebih memudahkan kalian untuk sharing kayak gitu sama si orangnya. Barini. Maaf terputus sebentar. Ini kenapa? Oh. Oke, nah tadi tempat tinggal itu kita cari 3 bulan pertama. Kemudian kita juga akan bantu kalian untuk urusan tadi proses administrasi. Jadi kan kalian harus lapor diri nih atau ngurus izin tinggal. Nah itu kalian akan didampingin. Pertama kalian akan lapor diri di KBRI. Ini kita akan arahin atau kita dampingi kalian pada saat kalian lapor diri di KBRI. Tapi sekarang ini sih untuk lapor diri di KBRI itu bisa dilakukan secara online. Jadi lebih mudah lagi ya buat kalian. Kemudian yang kedua adalah lapor diri di kantor kependudukan. Bisa untuk kalian proses izin tinggalnya, kemudian atau proses perpanjang visa atau proses perpanjang izin tinggal. Nah pokoknya ini kalian akan diarahin atau kalian akan di briefing sama pendampingnya seperti apa. Kemudian kalian juga akan didampingi untuk proses daftar ulang nih ke universitas, karena kan kalian ke negara-negara tersebut pastinya untuk studi. Nah kalian akan didampingi untuk proses daftar ulangnya. Kemudian kalian juga akan didampingi atau diberitahukan atau diinfokan mengenai si kampusnya, kayak misal fasilitas apa aja yang ada di kampus tersebut, kayak lab, kemudian perpustakaan, kemudian kantin, dan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di sana. Kita pun nanti akan mengenalkan kalian ke perkumpulan mahasiswa Indonesia di negara tersebut atau di kota tersebut. Jadi jangan khawatir, kalaupun ada apa-apa kalian masih punya teman sesama orang Indonesia. Kemudian kita juga akan mengenalkan kalian ke sistem transportasi di negara tersebut. Ini cukup penting juga, karena kalau kalian nggak tahu aturannya, nggak tahu cara beli tiketnya, atau kalian bahkan nggak tahu harus naik apa dari tempat tinggal ke kampus misalnya, itu kan agak-agak bingung ya. Makanya kalian juga akan diperkenalkan atau dikasih tahu nih, misalnya dari tempat tinggal ke kampus itu naik bus nomor berapa, atau naik tram nomor berapa, atau naik kereta nomor berapa. Itu kalian akan dikasih tahu hal tersebut yang paling utamanya. Kemudian ya akan diinfoin gimana sih cara beli tiketnya, karena beli tiketnya juga ada yang bisa mingguan, bulanan, bahkan ada yang bisa tahunan. Ya tentu saja harganya pasti beda-beda gitu kan. Jadi kalian akan diajarkan atau diinformasikan mengenai hal tersebut. Kemudian yang gak kalah penting juga adalah kalian akan didampingi untuk membuat asuransi kesehatan, rekening bank, kemudian sama pembelian nomor telepon. Karena ini kan 3 hal yang penting banget bagi mahasiswa asing yang tinggal di atau yang baru datang ke suatu negara. Kayak gitu, itu penting banget buat kalian punya tadi bank, transportasi, kemudian nomor telepon, asuransi kesehatan, kayak gitu, sama tadi lapor diri ya dan tempat tinggal. Oke, mungkin segitu dulu untuk informasi mengenai layanan pendampingan di negara tujuan, atau apa aja sih yang bakal kalian dapetin ketika kalian sampai di suatu negara. Berikutnya itu akan ada rekan saya yaitu Ibu Eka yang akan menjelaskan mengenai layanan apa aja yang kalian dapetin di Indonesia, karena kita juga punya banyak banget aktivitas di Indonesia. Untuk Mbak Eka, saya persilakan. Itu makan bakso. Buat upload. Buat upload Ya oke. Ya oke, baik, dari saya menjelaskan tentang layanan-layanan apa saja yang Euro Management berikan jika kalian berangkat melalui Euro Management Indonesia. Oke, yang pertama adalah biaya fasilitas, yaitu sarana dan prasarana.
Dan yang kedua pengurus studi dan persiapan akademis. Di sini ada workshop di mana workshop itu tentang sistem pendidikan negara tujuan, kemudian jurusan apa aja yang ada, sosial budaya, kemudian peluang kerja, dan bahkan workshop program pendampingan dan tempat tinggal. Terus kemudian ada psikotes. Di sini psikotesnya. Psikotes ini gunanya untuk mengetahui minat kalian. Jika kalian memang belum tahu mau jurusan apa, masih bingung. Nah, psikotes ini buat rekomendasi kalian untuk milih jurusannya maunya apa. Walaupun memang itu hanya sekedar rekomendasi, semuanya tergantung dari kalian sendiri jurusannya nanti maunya apa. Nah, kemudian nanti ada konsultasi. Di sini konsultasinya ada konsultasi pemilihan jurusan, kemudian konsultasi universitas. Jadi nanti ada beberapa list yang kita berikan kepada kalian sesuai dengan jurusan kalian maunya apa dan universitasnya ini, dimana nanti sudah ada intake-nya kapan, biaya studinya berapa gitu ya, persyaratannya apa aja, di situ akan tertera jelas. Oke, terus kemudian ada konsultasi untuk pembuatan kurikulum vitae dan motivation letter. Terus kemudian juga tentu saja ada penerjemahan dokumen akademik yang memang nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa negara tujuan studi. Kemudian nanti ada yang terakhir adalah pengurusan paspor jika kalian memang belum punya paspor. Dan di sini ada lagi namanya program kursus bahasa ekstensif. Di dalam hal ini karena ini adalah untuk negara berbasis bahasa Inggris, maka yang kedua adalah IELTS atau TOEFL. Nanti tergantung dari pihak universitas mintanya IELTS atau TOEFL. Tapi biasanya untuk Eropa mereka mintanya IELTS. Nah, ini total jamnya ada sekitar 120 jam gitu ya untuk preparation IELTS-nya. Kemudian ada tentu saja masuk dalam material pengajaran. Nah, ini adalah layanan-layanan yang di Indonesia. Dan di sini ada namanya layanan negara tujuan studi. Nah, ini yang tadi dijelaskan adalah salah satu program pendampingan, di mana program pendampingan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Niken ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi detailnya. Kita lanjut untuk pengiriman aplikasi ke universitas atau community college. Jadi ini adalah kita yang apply-kan universitas-universitas tentu saja berdasarkan tadi hasil konsultasi jurusan universitas. Kemudian setelah itu ada apply visa studi, di mana nanti kita yang urus appointment-nya untuk visa ini, dan saya kita ada briefing untuk interview visa sebelum kalian untuk datang ke kedutaan untuk apply visa. Dan di sini ada termasuk ujian IELTS atau TOEFL. Di sini hanya 1 kali saja kita cover. Jadi sebelum ikut ujian biasanya kita ada semacam prediction nilai kalian berapa. Kalau memang nilai kalian sudah mencukupi untuk ikut ujian, baru kita akan ikut sekarang ke dalam ujian IELTS ini. Kemudian saya ada paket keberangkatan, dalam hal ini tiket pesawat one way dan penimbangan atau pengurusan bagasi. Jadi kalian bagasi dan cabinnya itu di Euro Management Indonesia. Jadi kalian pas datang ke bandara tidak perlu membawa cabin atau bagasi, karena bagasi ini sudah ada di Euro dan kita bawakan ke bandara dan kita yang lakukan proses check-in bagasi tersebut. Yang terakhir, transportasi bandara ke kota tujuan. Ini adalah tadi salah satu program pendampingan di mana kalian nanti dijemput sampai di bandara tujuan, di mana tim kita yang sudah ready untuk menjemput plus dengan transportasinya. Jadi kan nggak usah bingung nanti transportasi dari bandara ke tempat tinggal apa ya, karena kita sudah siapkan. Dan yang terakhir tentu saja pengurusan tempat tinggal. Dalam hal ini adalah pencarian tempat tinggal, jadi tidak termasuk uang sewa. Jadi kita carikan tempat tinggal yang memang menurut kalian sesuai dengan kriteria dan budget kalian. Oke, dari total layanan itu berapa sih biaya layanan Euro Management Indonesia? Nah, biayanya adalah untuk layanan Indonesia termasuk biaya fasilitas, persiapan akademis, kursus bahasa dan materi pengajaran, biayanya adalah 66.600.000. Dan untuk biaya yang layanan di negara tujuan studi, yaitu masalah proses pendampingan, aplikasi universitas, visa studi, ujian IELTS atau TOEFL, paket keberangkatan dan transportasi plus tempat tinggal. Di sini tergantung negaranya. Jadi kalau kalian ingin ke negara Amerika, biayanya adalah 9.900 USD. Tapi kalau kalian ke negara Inggris atau UK, ini biayanya adalah 8.900 pound sterling. Jadi berbeda untuk di layanan negara tujuan studinya.
Oke, nah di sini ada tahapan pembayaran, jadi kalian tidak perlu membayar langsung semuanya, tapi bisa dilakukan secara bertahap dengan tentu saja booking fee, yaitu sebesar 29.900.000 pada saat pendaftaran. Kemudian lanjut di tahap kedua 36.700.000. Nah ini untuk yang USD-nya adalah 3.900, 3.900 dan yang terakhir 2.100 USD, tapi kalau untuk pound sterling itu tetap 3.900 pound, terakhir 1.100 pound sterling. Nah di sini adalah periode pendaftaran kalian, yang dimana periode pendaftarannya akan menentukan deadline pembayaran di tahap-tahapan yang 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Jadi itu gunanya adanya periode pendaftaran. Oke, kalian harus bayar kemana? Nah nomor rekeningnya kita di sini adalah kita punya 2 nomor rekening. Ada rekening dalam mata uang IDR atau dalam mata uang asing, dalam hal ini pound sterling ataupun USD. Nah untuk rekening mandiri sendiri, rekening rupiah sendiri kita ada 2, di Mandiri dan di BCA. Ini bisa pembayaran, bisa internet banking, mobile banking, ATM atau cash, dan sampai euro itu bisa. Nah ini ada nomor rekeningnya. Nah untuk pembayaran yang dalam mata uang asing tergantung negara tujuan studi. Kalau USD pakai kalau Amerika pakai USD, kalau Inggris menggunakan pound sterling. Detailnya nanti jika kalian sudah bergabung, kita akan beritahu step-step pembayaran dalam mata uang asing. Oke, terakhir, jika kalian mengundurkan diri dari Euro Management Indonesia, jika kalian sudah mendaftar tapi nggak jadi deh gitu ya karena satu hal. Nah di sini berapa sih biaya yang dikembalikan atau adakah biaya pengembaliannya? Nah biaya yang telah dibayarkan kita tidak kembalikan gitu ya, asalkan tapi dengan pengecualian jika kalian mengundurkan diri itu karena tidak lulus SMA, kemudian karena diterima PTN atau kedinasan, contohnya Akpol, dan yang terakhir adalah sakit terus menerus dengan menunjukkan bukti otentik selama 3 bulan terus meninggal dunia. Nah ini semua kalau kalian mengundurkan diri karena alasan yang tadi saya sebutkan, itu akan dikembalikan 20% dari biaya yang dibayarkan, asalkan kalian membayar minimal pembayaran layanan Indonesia itu 66.600.000. Tapi jika kalian mengundurkan diri tidak dengan alasan yang saya sebutkan, maka tidak dikembalikan, plus pembayarannya juga kalau di bawah ini tidak kita kembalikan. Nah dari saya penjelasan cukup sekian. Jika kalian ingin meminta detail dari buku tersebut dalam bentuk PDF, kalian bisa kirim DM dengan menyebutkan nama, asal sekolah, kelas gitu ya, sama nomor handphone, plus negara tujuan studinya apa. Karena kan kalau untuk Amerika dan Amerika Serikat atau Inggris, ini pembayarannya berbeda untuk nominal biayanya gitu. Nah, oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.